Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Selasa tanggal 30 Desember 2025, tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai disima tarida habasau dohot habasaron ni debata si palua hita. Dada ala niulaut tahatigoran ubain na di palua ibana hita. Tungsian asini rohana do marhite padidion pangulahiot tubu. Dohot marhite hite tod di parbadia na pay baruhoni. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sering berpikir dengan pola pikir yang transaksional. Jika saya berbuat baik, maka saya layak mendapatkan hal yang baik. Sehingga pola pikir tersebut terbawa-bawa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada Titus ini berisi tentang bagaimana Allah yang menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus. Ketika orang melakukan pemandian kelahiran kembali atau baptisan, maka orang itu akan mendapat penebusan Yesus Kristus yang membebaskan dia dari segala dosanya. Roh Kudus dicurahkan kepadanya, dan dia mendapat kehidupan yang kekal. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia mati secara rohani. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dosa telah menundukkan manusia dan membuat kemuliaan manusia menjadi hilang dalam berbuat baik. Paulus juga menekankan bahwa keselamatan dan kasih Tuhan bukanlah upah dari kerja keras kita, melainkan hadiah dari kemurahan hati-Nya secara cuma-cuma. Ini berarti saat Tuhan menyelamatkan kita, tidak bergantung pada kebaikan kita. Tidak ada satupun dari kita yang akan lolos mendapat keselamatan karena perbuatan. Karena standar Tuhan adalah kesempurnaan. Inisiatif keselamatan itu datang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak sekedar memperbaiki bagian yang rusak dari hidup kita atau menambal moralitas kita. Dia memberikan kelahiran kembali di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah transformasi total. Kita tidak hanya dibersihkan dari dosa masa lalu, tetapi kita diberikan kehidupan yang baru, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita hidup dengan cara yang baru.
Itu sebabnya nas ini memesankan kepada kita dua hal. Yang pertama, hiduplah dengan kerendahan hati. Hidup kita adalah pemberian. Oleh karena itu, tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memandang rendah orang lain, karena kita pun hidup hanya karena belas kasihan. Kasih Tuhan nyata dalam pengampunan dengan menyerahkan anaknya sebagai tebusan. Itu sebabnya kerendahan hati kita juga harus nyata dalam mengampuni orang yang bersalah. Itulah salah satu ciri dari orang yang sudah dilahirkan kembali. Yang kedua, tidak mengandalkan perbuatan baik. Kita melakukan kebaikan bukan supaya, tetapi karena perbuatan baik bukanlah sogokan kepada Tuhan untuk mendapatkan kebaikan. Jangan kecewa ketika kita menghadapi berbagai persoalan dan masalah, sekalipun kita berbuat baik. Pergumulan hidup selalu datang silih berganti, dan itu akan menjadi ujian dalam pemurnian iman kepada Yesus. Dan perbuatan baik sebagai respon atas anugerah Tuhan. Perbuatan baik sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan yang kita terima. Tetaplah menebarkan kebaikan dalam penyertaan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami, bukan karena perbuatan baik kami, karena kami tahu bahwa perbuatan baik kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih karena kemurahan yang begitu besar. Jangan biarkan kami menjadi sombong dan banyak menuntut karena berbuat baik. Tetapi kuatkan kami berbuat baik, karena kami sudah merasakan kebaikan dari Tuhan dalam hidup ini. Ketuklah hati kami setiap saat untuk mengampuni sebagai tanda bahwa kami sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Dan ampuni juga kesalahan kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Amin. Shalom.